kumpulkan teman-temannya, dia katakan ayo kita tambah iman kita. Dengan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam pertemuan kita sebelumnya kita jelaskan bahwa mereka orang-orang yang berzikir, orang-orang yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala, baik zikir dalam artian lisannya mengingat dan menyebut Allah, atau dalam artian lain zikir yang lebih luas, yaitu melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita bahas di awal kitab bahwa yang namanya zikir itu bukan saja dengan lisan, tapi juga segala bentuk ketaatan kita kepada Allah itu namanya zikir. Hanya saja zikir yang sudah umum di pandangan kita adalah zikir yang bentuknya lisan. Namun para ulama melihat dan mengkaji lebih dalam bahwa zikir itu tidak saja hanya hal-hal yang berkaitan dengan lisan saja. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa termasuk di antara zikir yang paling afdol adalah pada saat kita duduk untuk mengkaji ilmu agama. Itu juga termasuk bagian daripada zikir. Jadi kita duduk berkumpul untuk mengkaji satu ilmu bagi Rasulullah, maka kita terdorong orang-orang yang sedang berzikir walaupun mulut kita diam, hanya mencatat faidah dan ilmu-ilmu yang disampaikan. Dalam hadis yang kita baca kemarin, baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa perkumpulan zikir, perkumpulan majelis ilmu itu kata Nabi sama halnya dengan taman dan kebun surga. Jadi kalau kita mau masuk taman surga, kebun surga, maka kata para ulama masuklah ke dalam tempat-tempat yang di situ disebut dan diingat Allah dan dikaji ilmunya baginda Rasulullah SAW. Dan di akhir hadis kemarin kita sudah bacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bahkan menugaskan malaikat-malaikat khusus yang mencari perkumpulan-perkumpulan baik, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada penyebutan nama Allah, penyebutan nama Rasulullah, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada kajian ilmu-ilmu baginda Rasulullah SAW. Ada malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari mereka berkeliling hanya untuk mencari mereka-mereka yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau malaikat ini sudah menemukan satu perkumpulan baik, maka mereka akan melindungi kita. Sehingga tidak heran di dalam perkumpulan tersebut ada ketenangan. Di dalam perkumpulan tersebut pasti dijauhkan dari lintasan-lintasan yang kotor. Dan di perkumpulan tersebut tidak heran kita melihat orang-orang yang keluar dari situ membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dilembutkan hatinya serta dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini faedah kita berkumpul di tempat-tempat yang baik, terutama tempat yang di situ ada zikir, tempat yang di dalamnya dikaji ilmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kali ini kita baca diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tertera di dalam kitab Sahih Muslim. Tertera di dalam kitab Sahih Muslim, di mana seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat baginda Rasulullah keluar dari rumahnya. Kharaja Rasulullah, beliau keluar dan kemudian menuju satu perkumpulan. Ini sudah sering kita bawa hadis ini di dalam Maulid, dalam Isra Mi'raj. Kita sudah sering mengatakan bahwa tidak semua perkumpulan itu bid'ah, apalagi kalau perkumpulan jelas-jelas di dalamnya mengingat Nabi, membaca sejarah Nabi, membaca sejarah bagaimana lahir baginda Nabi, membaca bagaimana sejarah bagaimana Nabi tumbuh kembang, masa kecil Nabi, dewasanya Nabi, dan bagaimana Nabi dilantik menjadi seorang Rasul. Kalau yang dibahas di dalam perkumpulan tersebut adalah hal-hal ini, maka itu sudah ada gambarannya dan bentuknya di
di zaman baginda Rasulullah. Jadi Nabi keluar dari rumahnya. Nabi lihat ada sahabat-sahabat yang sedang berkumpul. Lalu Nabi tanyakan, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk bareng-bareng di sini nih, apa? Kata Nabi. Karena kan biasanya orang duduk bersama Nabi. Kalau tidak ada Nabi, mereka tidak duduk. Sepengetahuan kita seperti itu. Tapi ternyata para sahabat kadang-kadang tidak ada Nabi pun mereka berkumpul. Ada hadis-hadis di mana di dalam hadis tersebut beberapa sahabat mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Ayo kemari, kita nambah iman kita." Nah, ini nggak ada Nabi. Yang kumpulkan teman-temannya, dia katakan, "Ayo kita tambah iman kita." Dengan apa? Dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW perkumpulan-perkumpulan yang dilandasi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya tidak perlu kita bahas. Mau namanya majelis maulid, mau namanya majelis Isra Mi'raj, mau namanya majelis nuzulul Quran, mau namanya majelis apapun itu, kalau berkumpulnya karena Allah, di dalamnya mengingat Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah, mengkaji ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keutamaan dan fadilah-fadilah yang kita sebutkan ini akan kita dapatkan terlepas apapun namanya. Jadi nggak perlu dibahas namanya apa. Yang penting perkumpulannya itu perkumpulan baik, diingat di dalamnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini di awal hadis Muawiyah yang merupakan sahabat Nabi menceritakan Nabi keluar dari rumah mendapati sahabat-sahabatnya sedang berkumpul. Dan ditanyakan oleh Rasulullah, "Apa yang membuat kalian berkumpul di sini?" Lalu mereka menjawab, "Kami duduk ya Rasulullah berkumpul nazkurullah, kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami duduk ini sedang berzikir ya Allah, ya Rasulullah. Wa nahmaduhu, dan kami juga mengucapkan alhamdulillah. Selain kami berzikir, kami juga bersyukur ya Rasulullah. Ala mahadana lil Islam, karena Allah telah memberi hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam agama Islam. Hidayah ini ada hidayah di mana Allah menunjukkan kita ke dalam agama Islam. Kita yang lahir dalam agama Islam bersyukur karena sudah mendapatkan hidayah dari sejak lahir. Ada orang-orang yang mereka dapat hidayah yang sudah tua. Ada orang-orang yang dapat hidayahnya mereka sudah dikit lagi mau meninggal dunia. Sedangkan kita Allah sudah jadikan kita Islam dari mulai sejak lahir. Nah, ini hidayah yang umum. Ada lagi hidayah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi setelah masuk dalam agama Islam, kita ini perlu belajar. Kita perlu petunjuk untuk mempelajari, beribadah, melakukan ketaatan, perlu ada hidayah. Perlu ada yang menunjuk, perlu ada petunjuk. Sehingga hidayah ini ada yang hidayah yang umum, juga ada hidayah yang khusus. Orang-orang yang mendapatkan hidayah yang khusus itu pasti orang-orang yang syarat pertamanya harus sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka-mereka yang berhak mendapatkan hidayah yang khusus. Jadi mereka para sahabat mengatakan, "Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir, untuk bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah kepada kami, wa manna bihi alaina." Nah, ini di dalam riwayat yang lain ada bahasanya wa manna bika. Bahasanya ada wa manna bika. Karena Allah sudah memberikan hidayah kami untuk masuk ke dalam agama Islam dan menganugerahkan kepada kami seorang Rasul, yaitu engkau ya Rasulullah. Jadi ada di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka para sahabat bersyukur karena dapat hidayah Islam, kedua mendapatkan anugerah yang besar berupa Rasulullah SAW yang diutus di tengah-tengah mereka. Mereka anggap ini sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Jadi di sini ini yang dijelaskan oleh para sahabat pada saat ditanya oleh Rasulullah, "Mengapa kalian duduk berkumpul di sini?"
Kata mereka, kami duduk berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasulullah menanyakan lagi, Allahi ma ajlasakum illa da. Demi Allah, kata baginda Rasulullah, apakah benar tujuan kalian duduk itu untuk berzikir dan juga bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian? Apakah benar hanya itu tujuan kalian? Maka mereka pun menjawab, iya ya Rasulullah. Maka kata baginda Rasulullah, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sungguh kata Nabi, sebenarnya mengapa saya sampai bersumpah untuk bertanya kepada kalian yang kedua kalinya, bukan karena saya curiga kepada kalian, bukan juga karena saya menuduh kalian melakukan perkumpulan, dan bukan karena Allah, bukan, kata Nabi. Tapi tadi kata baginda Rasulullah, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian dia mengabarkan kepadaku, Annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hanya Nabi ingin tahu apa sebab kalian ini dibanggakan di kalangan malaikat, sehingga umat yang datang setelah kalian bisa meniru kalian, bisa meneladani kalian, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Untuk itulah Nabi bertanya, benarkah kalian itu duduk untuk itu? Karena Nabi tahunya ada malaikat Jibril mengatakan bahwa mereka-mereka ini ya Rasulullah dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat. Lalu Nabi bertanya, mengapa kalian duduk di sini? Agar Nabi tahu apa penyebab mereka dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ternyata penyebabnya adalah mereka mengingat duduk berkumpul, ya, duduk berkumpul, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal tersebut dikomentari oleh beberapa ulama, mengapa bisa manusia dibanggakan di hadapan para malaikat. Pertama, kata para ulama, kalau malaikat melakukan ketaatan, itu hal yang wajar, itu hal yang sudah biasa mereka lakukan. Ada di antara para malaikat yang diperintahkan untuk bersujud, maka dari mulai penciptaan sampai kelak ditiupkan sangkakala mereka bersujud. Ada di antara mereka yang dikhususkan hanya untuk ruku, ada di antara mereka yang dikhususkan untuk mencatat amal, ada yang di antara mereka yang dikhususkan untuk menurunkan hujan. Dan macam-macam tugas mereka ini mereka lakukan sampai hari kiamat tanpa libur, tanpa capek, tanpa bosan, tanpa malas. Karena malaikat tidak diciptakan hawa nafsu. Sehingga kata para ulama, wajar saja kalau mereka para malaikat melakukan ketaatan yang lebih daripada kalangan manusia. Ya, kembali lagi ke pertanyaan, mengapa kok manusia yang melakukan ketaatan bisa dibanggakan di kalangan malaikat? Jadi jawabannya, pertama, manusia itu kalau disuruh berzikir berat. Kita lebih senang ngobrol daripada berzikir. Kita lebih senang ngobrol daripada baca Al-Quran. Kita lebih senang ngobrol daripada membaca sholawat. Ini tidak bisa diingkari. Manusia lebih senang mengikuti hawa nafsunya daripada mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita diberi pilihan mau ikut majelis taklim atau ikut duduk bersama-sama sambil minum kopi, ngobrol-ngobrol, maka kebanyakan orang akan memilih yang kedua. Oh enggak, ini dia ramai di sini. Coba kan itu ramai mana sama yang di warung kopi, ramai mana sama yang di kafe-kafe. Itu yang di majelis lebih ramai atau yang di kafe-kafe? Yang di kafe itu non-stop. Kita ini cuma pada isya dan jam 8 sampai jam 9 selesai. Tapi yang di kafe-kafe, yang di warung-warung kopi itu non-stop. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada,
sampai lalu malam pun kita lihat, kita dapati yang duduk di sana lebih ramai daripada yang memakmurkan majelis-majelis ini. Ini bukti nyata bahwa manusia itu dicoba, diuji. Mereka memang hawa nafsunya itu lebih senang kepada kelalaian. Kita ini lebih senang dengan yang lalai, lebih senang ngobrol daripada kita menimba ilmu, lebih senang ngobrol daripada kita berzikir, lebih senang ngobrol daripada kita sholawat, lebih senang ngobrol daripada kita baca Al-Quran. Kita lihat pada bulan Ramadan, siapa yang setiap hari membaca Al-Quran dan dia rutin setiap datang ke masjid, imam belum datang, azan belum dikumandangkan, dia sudah membaca Al-Qurannya. Bisa dihitung jari yang melakukan ini. Bahkan kita yang anak-anak majelis pun, kalau berkomat kadang datang ke masjid. Itu yang sudah hadir majelis, mendengar fadilah salat berjamaah, mendengar fadilah datang ke masjid sebelum azan. Kita dah datang kecuali komat. Jangankan sempat berzikir, apalagi membaca Al-Quran, ya enggak? Komat kadang lagi duduk pula dari rumah, lagi duduk pula sampai keluar sampai masjid, nak duduk pula orang ke rumah. Tak dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam, masbuk. Padahal ini anak-anak majelis, orang yang setiap hari mendengar fadilah keutamaan sholat berjamaah, hadir di masjid sebelum azan, sudah tahu, sudah sering kita dengar fadilah-fadilah tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Manusia itu untuk ingat kepada Allah berat. Terus terang, manusia itu berat untuk ingat kepada Allah. Apalagi misalkan kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, mereka ulul albab, orang-orang yang dianggap oleh Allah berakal dan cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Subhan rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Qina adaban. Dilihat dari ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang punya akal itu sebenarnya kata Allah orang-orang yang tahu tujuan hidup mereka. Siapa mereka? Mereka yang ingat kepada Allah dalam berdiri mereka, dalam duduk mereka, dalam berbaring mereka. Di semua keadaan mereka berusaha untuk ingat kepada Allah. Mereka inilah orang yang berakal kepada Allah, orang-orang yang cerdas mereka inilah. Jadi kalau kita lihat kebanyakan kita ini lalai, kebanyakan dari kita ini belum sempurna akalnya, karena masih belum berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berdiri kita, duduk kita, berbaring kita. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi di sini kata para ulama, mengapa kok manusia ini dibanggakan di hadapan para malaikat? Karena tadi kalau didapati manusia mau berkumpul mengkhususkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan waktu untuk mengingat baginda Rasulullah, mengkhususkan waktu mereka untuk berbuat taat kepada Allah. Pokoknya jam segini saya harus datang. Pokoknya jam segini saya harus berzikir. Jam segini saya harus berselawat. Jam segini saya harus membaca ini. Kalau ada manusia yang melakukan ini, maka berarti mereka sudah melawan semua hal-hal yang tidak bisa dilawan oleh orang. Banyak hal yang tidak bisa dilawan oleh orang, yaitu apa? Menundukkan hawa nafsu mereka, melawan hawa nafsu. Yang senangnya lalai, yang senangnya ngobrol, yang senangnya untuk melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau ada manusia yang senang mengingat Allah, yang mereka melawan hawa nafsu, yang ingin ngobrol terus, itu adalah manusia-manusia yang dibanggakan Allah. Siapa yang membanggakan di sini? Allah. Langsung Allah yang membanggakan. Mengapa? Karena ada berat. Manusia ini memang diciptakan diberikan hawa nafsu. Jadi kalau mereka melawan hawa nafsu, yang membanggakan langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan siapa dibanggakan? Di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung mereka-mereka yang ingat kepada Allah,
yang berzikir kepada Allah, yang selalu berkumpul di tempat-tempat yang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah kita sudah pernah dan sering menceritakan tentang beliau. Beliau masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun 6 Hijriah. Jadi hanya tersisa 3 tahun dari hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memiliki keistimewaan di mana daya ingat beliau itu sangat kuat karena minta langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kata para ulama termasuk permintaan yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikannya kepada salah satu sahabatnya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan tidak boleh minta tolong kepada manusia dalam hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Meningkatkan daya ingat, menguatkan memori otak seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Tapi ternyata pada saat Abu Hurairah datang kepada baginda Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, aku sering hadir ke majelismu dan aku mendengar semua ucapan-ucapanmu dan ilmu-ilmu yang engkau paparkan, tapi setelah aku keluar tidak ada satupun yang melekat di otakku, ya Rasulullah. Lalu kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bentang lidahmu, dibentangkan lidahnya. Dan kemudian Rasulullah seakan-akan mengambil sesuatu dari udara dan memberikannya kepada Abu Hurairah. Hanya bahasa isyarat, mengambil dari udara dan memberikan kepada Abu Hurairah. Dan kata baginda Rasulullah, peluk wahai Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pun memeluknya. Dan kata Abu Hurairah, dari sejak itulah pada saat aku hadir majlis dan keluar dari majlis, tidak ada satu kata pun yang terlewat pada saat Nabi mengucapkannya, dan aku pulang dalam keadaan ingat semua ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Hurairah. Adapun Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ini termasuk sahabat Nabi yang kecil, ya, termasuk sahabat Nabi yang umurnya juga masih belum terlalu besar. Di antaranya beliau pada saat perang Uhud, beliau dianggap belum dewasa. Jadi tidak diterima di dalam prajurit Uhud, karena pada saat perang itu baginda Rasulullah tidak menerima semua kalangan, ada persyaratan. Misalnya yang cacat, yang sulit untuk untuk berjalan, itu biasanya disaring, disortir. Begitu juga anak-anak kecil yang masih belum bisa untuk berperang dan umurnya masih di bawah 15, biasanya itu tidak diikut hadir oleh baginda Rasulullah dalam peperangan. Dan di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri pada saat pemilihan orang-orang atau prajurit-prajurit di perang Uhud, beliau termasuk orang yang ditolak di perang Uhud. Dan kemudian setelah perang Uhud, artinya di tahun 3 ke atas, ya, Abu Sa'id Al-Khudri mengikuti semua perang bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk sahabat Nabi yang ahli fikih dan yang alim di antara sekian banyak sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimakamkan di Baqi, perkuburan Baqi di kota Madinah Munawwarah. Memang beliau tidak dikuburkan bersama sahabat-sahabat Nabi di awal kalau kita masuk gerbang perkuburan Baqi. Itu di awal-awal akan kita temui sebelah kanan keluarga baginda Rasulullah SAW. Dari mulai Sayyidah Fatimah Zahra, putra-putra beliau, dan kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Baqir, itu dikuburkan di Madinah Munawwarah. Kemudian ada istri baginda Rasulullah selain Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah. Karena Sayyidah Maimunah dikuburkan di antara Mekah dan Madinah, beda dengan Mekah. Sayyidah Khadijah dikuburkan di kota
Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di perkuburan Maklah. Ada pun istri baginda Rasulullah yang lainnya itu kebanyakan dikuburkan di Baki. Nah, berikutnya ada perkuburan Banatul Rasul, putri-putri baginda Rasulullah SAW. Nah, nanti di sini ada perkuburan Baki yang dekat dengan gerbang. Kata Imam Malik rahimahullah taala, di perkuburan Baki ini telah dikuburkan sekitar 10.000 sahabat Nabi Muhammad. Allah. Jadi kalau kita ziarah ke sana, bayangkan kalau seorang wali itu punya kedudukan di sisi Allah dan bisa menjadi wasilah untuk menyampaikan hajat-hajat kita. Sudah kita bahas ini di kitab sebelumnya, satu orang wali. Lalu bagaimana dengan 10.000 sahabat anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di sana ada berapa ratus dan ribuan ulama yang telah dimakamkan di perkuburan Baqi. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar bersama baginda Rasulullah dan Sayyidina Utsman ada di perkuburan Baqi tapi paling ujung. Nah, nanti lebih ujung lagi ini yang sedang kita bicarakan. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang ahli hadis dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang beliau riwayatkan? Beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan tempatnya di masjid, di kuburan, dimanapun. Nah, ini dalil. Kalau kita duduk zikir kepada Allah, baca Al-Quran, baca sholawat, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca zikir-zikir yang lainnya, ini dalil. La yab'udu qawmun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah. Kata baginda Rasulullah, tidak ada satu kaum berkumpul mengingat Allah kecuali mereka akan diliputi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu kalau sudah diliputi oleh malaikat Allah akan turun rahmatnya Allah, akan turun keberkahan-keberkahan karena para malaikat ini diiringi dengan rahmat dan keberkahan. Kemudian kalau malaikat hadir berarti setan ngacir. Itu otomatis ada malaikat, setan pasti lagi. Jadi yang pertama kata baginda Rasulullah, kalau sudah ada satu kaum berkumpul mengingat Allah, malaikat akan meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dikelilingi dan dianugerahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ke dalam mereka, ke atas mereka ketenangan. Makanya orang yang hadir di dalam majelis zikir, hadir di dalam majelis ilmu, ada ketenangan di dalam hati mereka. Ada hal yang sifatnya rohani tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada hal kegembiraan yang mereka dapatkan dalam perkumpulan-perkumpulan baik yang tidak bisa mereka bandingkan dengan kegembiraan lainnya yang sifatnya duniawi. Dan itu tidak bisa kita jelaskan dengan lisan kita. Kalau misalkan kita yang sudah terbiasa hadir di dalam majelis, sudah mendapatkan kesenangan, ketenangan, kenikmatan di dalam hadir majelis, ditanya oleh orang, aku sedang kayak kumpul-kumpul dia kali dan jelma dengan sendiri. Bisa tidak kita jelaskan kepada mereka kenikmatan yang kita rasakan pada saat kita hadir majelis? Tidak bisa. Kalau mau tahu hadir, kalau mau tahu hadir. Dan biasanya orang yang berada dalam satu keadaan, kita suruh hadir dalam satu keadaan, mereka tidak bisa langsung merasakan ketenangan. Contoh, kita matikan semua lampu. Kita duduk di sini lama dalam keadaan lampu mati. Kemudian kita terangkan lampu. Pada saat lampu diterangkan, banyak dari kita yang merasa ada hal yang aneh dan tidak enak pada saat lampu dinyalakan. Begitu juga dari lampu nyala ke gelap, itu juga sama. Begitulah keadaan orang yang sudah mendapatkan ketenangan dipindahkan ke tempat gelap, mereka berat. Kebalikannya, orang yang biasa di tempat gelap bawa ke tempat terang,
mereka juga akan berat. Di awal mereka akan berat, tapi nanti sudah lama mereka sudah terbiasa dengan cahaya lampu, barulah mereka akan merasakan ketenangan, kenikmatan yang ada di dalam majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihi sakinah, kata Allah akan diturunkan ketenangan. Jadi kalau kita mencari ketenangan, Allah sudah menyebutkan ketenangan itu ada pada saat kita berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu ada pada saat kita berada bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang suntuk, kita sedang banyak pikiran, kita sedang tidak mendapatkan ketenangan, maka ingat Allah ajarkan kepada kita, kalau hati kita sedang gundah, sedang risau, maka ingatlah Allah. Kata Allah, ala ketahuilah bizikrillah, dengan menyebut Allah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub. Jangan cari ketenangan di tempat lain. Allah yang mengatakan, kita orang yang beriman yakin pasti perkataan Allah itu benar. Kata Allah, kalau mau tenang, sebutlah Allah, ingatlah Allah, berzikirlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran penting di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan itu hanya untuk mereka-mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silakan kau cari ketenangan, kenikmatan di tempat-tempat lain, niscaya engkau pasti tidak akan mendapatkan ketenangan yang hakiki selain di tempat yang di situ disebut dan diingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata baginda Rasulullah SAW, selain mereka diliputi oleh para malaikat, diturunkan rahmat oleh Allah dan mendapatkan ketenangan di dalam majlis mereka tersebut, wa dzakarakumullahu ta'ala fi man 'indahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka dengan membanggakan mereka fi man 'indahu, di kalangan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang kedua ini menguatkan hadis yang pertama. Fadilah bagi mereka-mereka yang berpikir itu ternyata banyak sekali. Dan berikutnya Imam Nawawi seperti biasa setelah menyebutkan hadis, beliau akan mengajarkan kita, zikir itu ada caranya, zikir itu ada adabnya, zikir itu ada tata caranya, sehingga untuk memperoleh ketenangan kita harus ikut caranya. Makanya banyak orang yang ini perasaan kan berzikir tasbih dan kenal lepas, tidak ada yang macam kata ustaz tenang atau segala macam, karena kalau tidak lewat cara yang diatur oleh syariat. Jadi ada adabnya, ada caranya. Berzikir juga bukan seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi ada caranya tertentu dan juga ada hukum-hukum di dalam berzikir. Nah itu insya Allah akan kita bahas besok insya Allah di pertemuan kita di Masjid Jami. Insya Allah semuanya kita bersama-sama untuk bergabung di Masjid Jami, karena itu majelis mingguan gabungan. Jadi mudah-mudahan semua bisa hadir bersama-sama meramaikan momen kita untuk berkumpul, momen kita untuk bersatu, momen kita untuk menguatkan persaudaraan kita. Wallahu